berlama-lama, ini kemarin sudah kita bahas sih sebenarnya ya, tips bagaimana kita melaksanakan aksi nyata terkait implementasi kurikulum Merdeka. Jadi memang 5 langkah ini harus benar-benar sudah Bapak Ibu apa ya, ingat betul gitu ya. 5 langkah ini yang pertama kita harus betul pahami setiap topik. Topik di pelatihan mandiri itu kan banyak ya, dari kurikulum Merdeka, Merdeka Mengajar, sampai ke asesmen, sampai ke perangkat pembelajaran, bagaimana membuat modul proyek, dan seterusnya. Semuanya ada, bahkan disiplin positif juga ada. Jadi, maka kalau kita mau melakukan aksi nyata, khususnya kita saat melakukan yang namanya pelatihan mandiri, fokuslah dalam satu topik dulu. Jadi jangan semua topik dibuka videonya, kita bingung mencernanya. Tapi satu topik kita buka dulu sampai selesai, sampai betul-betul paham. Karena di setiap topik nanti kita akan dapat cek pemahaman dan ada cerita inspiratif, kemudian ditutup dengan post test ya, seperti itu. Jadi memang betul-betul kita harus benar-benar paham. Setelah itu baru kita melakukan aksi nyata. Buka aksi nyatanya, lihat panduannya. Setelah kita lihat panduannya, sebelumnya kita ada pilihan yang bisa kita lakukan. Ada yang 3, ada yang 5 gitu kan. Pilih yang memang benar-benar bisa kita lakukan. Artinya kita bisa tahu, oh ini bisa saya kerjakan atau ini mungkin sulit saya kerjakan. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi apa kebutuhan dan apa tantangan saat kita melakukan aksi nyata tersebut. Kita sedalam ketika 3 atau 5 pilihan tadi kita tahu, oh kalau saya melakukan ini, yang saya butuhkan ini loh, tantangannya akan seperti ini gitu. Jadi kalau sudah tahu mana yang lebih cocok dengan Bapak Ibu, ambil salah satunya. Fokuskan, setelah itu baru Bapak Ibu bentuk tim atau kerja kelompok. Boleh Bu, tapi kemarin katanya nggak boleh plagiasi. Ya kan sudah disampaikan. Kita boleh dan disarankan banget kita melakukan aksi nyata itu berkolaborasi supaya hasilnya lebih maksimal. Untuk mengantisipasi plagiat itu tadi akan terdapat kesamaan, maka silahkan Bapak Ibu menceritakan dari versinya, dari sudut pandangnya Bapak Ibu sendiri. Gitu. Jadi kita tetap bentuk tim. Tim ini kerjanya ngapain aja sih, Bu? Banyak. Kalau di kurikulum Merdeka, misalnya kita mau ambil penularan pemahaman kurikulum Merdeka. Maka misalnya kita mau bentuk penularan pemahaman itu menggunakan in-house training atau misalnya ngobrol pintar misalnya. Maka tentunya kita bisa berkolaborasi. Saya baru paham tentang bagian video 1. Teman saya paham bagian video 2. Teman yang satu lagi paham video 3. Silahkan saja dikombinasikan. Jadi nanti ceritakan. Saat saya presentasi, saya menceritakan ini loh. Saya tularkan ini loh. Begitu. Jadi kita bisa mengatur tempatnya. Peran kita itu sebutkan di sana sebagai apa. Kemudian setelah itu dibuat timnya, buat perencanaan dan penyusunan rencananya seperti apa. Oh, saya mau membuat penularan aksi nyata ini melalui in-house training. Maka saya harus buat program in-house training. Saya identifikasi apa perlu surat atau apa surat atau dan segala macamnya, undangan dan lain sebagainya. Persiapkan. Baru kita minta keterlibatan. Bisa kita misalnya melakukan IHT, bisa mengundang pengawas atau dari masyarakat dan lain sebagainya. Boleh saja. Kalau misalnya kita mau ngobrol pintar hanya melibatkan orang tua, masyarakat, itu kan bisa kita undang mereka. Jadi tetap harus melibatkan dukungan atau mencari kemitraan.